Pramugari syok melihat penumpang mirip suaminya yang meninggal 1 tahun lalu. Ternyata pria itu sebenarnya adalah... Sebagai pramugari berpengalaman, Alia selalu bisa menjaga profesionalismenya di udara. Namun, hari itu berbeda. Saat melayani penumpang di penerbangan malam menuju Tokyo, matanya membelalak tak percaya. Di bangku 17A, duduk seorang pria yang wajahnya identik dengan suaminya yang telah meninggal setahun lalu dalam kecelakaan tragis. Ketakutan bercampur harapan membanjiri hatinya. Apakah ini hanya halusinasi? Atau sebuah keajaiban? Semakin malam, kejadian-kejadian aneh pun bermunculan. Dan ketika akhirnya berani menegur pria itu, rahasia besar terbongkar. Ternyata pria itu adalah kembar identik suaminya, yang selama ini dirahasiakan dari Alia karena masa lalu kelam keluarga suaminya. Pertemuan ini membuka tabir lama, memicu dilema batin, dan mengubah hidup Alia untuk selamanya. Penuh misteri, emosional, dan twist tak terduga. Siapkah kamu ikut merasakan perjalanan penuh kejutan ini? Kalau kisah ini bikin kamu merinding kayak aku, jangan lupa like videonya ya. Tulis pendapatmu di kolom komen. Siapa tahu kamu pernah mengalami kejadian serupa. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah keren lainnya bareng aku. Lentera Kehidupan. Namaku Alia Fahira. Usia 30 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai pramugari senior di salah satu maskapai penerbangan internasional paling bergengsi di negeri ini, Aerial Nusantara Airlines. Seragam biru tua yang melekat di tubuhku, senyum hangat yang selalu kutebarkan kepada penumpang, dan cara jalanku yang tegas namun lembut di lorong kabin, adalah bagian dari diriku selama lebih dari 8 tahun terakhir. Dari luar, aku tampak seperti wanita tangguh yang telah menjelajahi langit dunia. Tapi di balik senyum dan sapa ramahku, ada luka yang belum benar-benar sembuh. Setahun lalu, aku kehilangan orang yang paling kucintai, Raka, suamiku, seorang insinyur penerbangan yang penuh ambisi dan kelembutan. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat hendak mengejutkanku pulang dari dinas luar kota. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku terbang, melayani, tertawa, namun hatiku kosong. Raka adalah pria yang tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat, mentor, dan rumah bagiku. Sejak kepergiannya, aku mengubur rasa duka dalam kesibukan. Berpindah dari satu kota ke kota lain, satu benua ke benua lain, seolah mencoba menghindari kenyataan bahwa aku kembali sendiri. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil di Jakarta. Minimalis namun nyaman. Hidupku sederhana. Pagi berangkat terbang, malam kembali, atau terkadang bermalam di kota asing. Teman-teman pramugariku menyebutku pribadi yang strong but silent. Aku jarang bercerita soal masa laluku. Bagiku, luka tidak perlu diumbar. Namun semua berubah malam itu. Penerbangan G517 tujuan Tokyo. Penerbangan yang seharusnya biasa saja. Sampai mataku menangkap sosok penumpang di bangku 17A. Sosok yang akan mengubah kisah hidupku. Sekali lagi, lorong kabin terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu temaram malam penerbangan membuat suasana makin hening. Hanya sesekali terdengar dengungan mesin dan suara pelan para penumpang yang mulai tertidur. Tapi jantungku berdegup kencang. Terlalu kencang. Keringat dingin merembes di telapak tanganku saat aku kembali melirik bangku 17A. Pria itu duduk tenang, mengenakan kemeja abu-abu dan jaket coklat yang familiar. Rambutnya hitam pekat, rapi. Cara dia memandangi jendela. Tuhan, itu persis seperti Raka. Tapi ini tidak mungkin. Suamiku sudah tiada. Aku melihat sendiri peti jenazahnya. Aku memeluk sendiri abu kremasinya.
Aku berdoa sendiri di makamnya. Lalu siapa pria itu? Kupaksakan diri berjalan mendekat, seolah memeriksa penumpang seperti biasa. Nama penumpang di boarding pass yang terletak di meja lipat depannya membuat nafasku tercekat. Randy Mahendra. Nama itu tak pernah kudengar sebelumnya. Bukan Raka. Tapi wajah itu tak bisa dibohongi. Permisi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Suaraku bergetar tipis. Namun aku berusaha tegar. Pria itu menoleh. Matanya menatap langsung ke mataku. Tatapan teduh, dalam, yang selama ini hanya dimiliki Raka. Aku hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada kursi sebelahnya. Oh, tidak, Mbak. Terima kasih. Saya baik-baik saja, jawabnya. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Suaranya lembut, hampir sama, hanya sedikit lebih berat. Aku menunduk cepat dan berlalu, berusaha menyusun nafas. Kakiku lemas, kepalaku pusing. Aku tahu aku bukan orang yang gampang berhalusinasi. Aku wanita logis. Tapi ini terlalu nyata. Di dapur belakang kabin, aku bersandar di pintu, memejamkan mata. Kenapa pria itu begitu mirip? Apa mungkin dia saudara kembar Raka yang tak pernah kuceritakan? Atau, apakah Raka masih hidup? Hatiku bergetar. Air mata nyaris jatuh. Namun aku menghapusnya cepat. Tidak, Alia. Jangan terbawa perasaan. Kau harus cari tahu dengan tenang. Penerbangan masih menyisakan 5 jam. Aku harus bicara dengan pria itu. Aku harus tahu siapa dia. Saat aku kembali melewati barisan kursi, tanpa kusadari, pria itu, Randy, menatap punggungku dengan tatapan tajam, seolah ia pun menyimpan sesuatu yang tak ingin ia katakan. Malam itu, di atas ketinggian 35.000 kaki, aku tidak tahu. Aku tengah membuka pintu menuju masa lalu yang selama ini tak pernah kucurigai ada. Waktu terasa lambat berjalan. Jantungku berdegup keras setiap kali melewati bangku 17A. Beberapa kali aku mencuri pandang ke arah pria itu. Randy mencoba membaca gerak-geriknya. Dia tenang, sesekali membuka buku, lalu memejamkan mata seperti orang yang sudah terbiasa bepergian jauh. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tatapannya, sikapnya, semua begitu familiar. Aku tahu, aku tidak bisa menunggu hingga penerbangan ini berakhir tanpa jawaban. Aku harus bicara dengannya. Setelah memberanikan diri dan memastikan tugas kabin sudah beres, aku kembali mendekat. Malam semakin larut, sebagian besar penumpang telah tertidur. Kupastikan senyumku terjaga, meski hatiku bergetar hebat. Permisi, Pak Randy. Saya Alia, pramugari yang bertugas malam ini. Bolehkah saya duduk sebentar? Tanyaku, suaraku pelan agar tak membangunkan penumpang lain. Randy menutup bukunya, menatapku. Mata itu. Sekilas aku melihat keraguan di sorotannya. Tapi ia tersenyum, lalu mengangguk. Tentu, silakan, jawabnya ramah. Aku duduk di kursi kosong di sebelahnya. Nafasku dalam-dalam. Aku mencoba langsung ke inti. Maaf kalau pertanyaan saya terlalu pribadi, kataku hati-hati. Tapi, apakah Anda punya saudara kembar? Randy terdiam. Matanya mengunci pandanganku. Beberapa detik, suasana begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Saya rasa, seharusnya pertanyaan itu saya yang ajukan duluan, Mbak Alia, katanya pelan. Alisku berkerut. Maksudnya? Dia menghela nafas panjang. Suaranya dalam, lirih, seolah menimbang kata-kata. Sebenarnya,
Saya sudah memperhatikan Mbak Alia sejak awal saya naik pesawat ini. Dari awal, saya merasa aneh. Wajah Mbak Alia sangat mirip dengan seseorang yang pernah saya lihat di foto. Jantungku mencelos. Foto siapa? Bisikku. Dia menatapku dalam, lalu membuka dompet dari saku jaketnya. Dengan ragu, dia mengeluarkan selembar foto kusam dan menyerahkannya padaku. Tanganku bergetar saat menerimanya. Saat mataku menatap gambar di foto itu, aku hampir terisak. Itu aku. Aku dan Raka. Foto pernikahan kami, yang hanya kami simpan berdua. Bagaimana bisa dia memiliki foto ini? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dari mana Anda dapat foto ini? Siapa Anda sebenarnya? Wajah Randy mengeras. Matanya berkaca-kaca. Saya, Randy Mahendra. Saya adalah adik kandung Raka. Dunia di sekelilingku serasa runtuh. Apa? Suaraku tercekat. Saya adiknya. Saudara kembar tak identik. Terpisah sejak bayi. Saya diadopsi oleh keluarga lain. Dan saya tidak pernah tahu siapa keluarga kandung saya. Sampai 1 bulan lalu, saat saya menemukan catatan adopsi lama dan mulai melacak, saya baru tahu, Raka, kakak kandung saya, sudah meninggal. Saya datang ke Indonesia karena ingin menemukan keluarganya, dan ternyata, saya bertemu Anda, istri kakak saya. Aku menutup mulutku, menahan isak, campur aduk antara kaget, marah, bingung, dan rindu bercampur di dadaku. Selama ini, Raka menyembunyikan bahwa dia punya adik kembar? Kenapa? Randy menunduk. Suaranya makin lirih. Maafkan saya, Mbak Alia. Saya tidak berniat mengejutkan Anda. Tapi saya harus tahu siapa kakak saya dan siapa orang-orang yang dia cintai. Aku menggeleng lemah. Aku belum siap menghadapi kenyataan ini. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan kami bukan kebetulan. Dan aku harus mencari tahu, kenapa Raka menyembunyikan semua ini dari aku? Penerbangan itu terasa menjadi yang terpanjang dalam hidupku. Sejak pengakuan Randy, pikiranku tidak berhenti berputar. Suami yang selama ini ku kenal, Raka, ternyata memiliki adik kandung yang sama sekali tak pernah disebutkannya. Kenapa? Apa yang disembunyikan dariku? Sesampainya di bandara tujuan, aku memberanikan diri meminta nomor kontak Randy. Aku harus bicara lebih banyak. Ini terlalu besar untuk didiamkan, kataku dengan suara serak. Randy menatapku dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Ada kehangatan, ada luka, dan ada sesuatu yang disembunyikannya. Tapi dia mengangguk, menyerahkan kartu namanya. Randy Mahendra, konsultan hukum internasional. Helaan nafasku bergetar. Bukan orang sembarangan rupanya. Seminggu kemudian, setelah pikiranku cukup tenang, aku menghubunginya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang tenang agar aku bisa fokus. Kenapa aku tak pernah tahu Raka punya adik? Tanyaku pelan setelah beberapa percakapan basa-basi terlewati. Randy meletakkan cangkir kopinya, lalu menatap lurus ke arahku. Aku juga bertanya hal yang sama. Alia, selama sebulan terakhir sejak aku tahu siapa kakakku, aku sudah mencari ke sana kemari. Tapi aku menemukan sesuatu yang mungkin kau juga tidak tahu. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah berkas tua, map lusuh berisi dokumen fotokopian. Saat aku melacak latar belakang keluarga kandungku, aku menemukan catatan bahwa Raka dan aku memang kembar, tapi kami dipisahkan karena alasan yang tidak biasa.
Dia membuka lembaran fotokopi akta adopsi, lalu surat medis. Mataku membelalak saat membaca tulisan itu. Keluarga Mahendra. Nama keluarga Raka. Ada catatan kecil di bagian bawah. Salah satu anak dipisahkan demi keselamatan keluarga dari ancaman pihak ketiga. Apa? Maksudnya ancaman pihak ketiga? Tanyaku terbata. Randy menatapku tajam. Kau ingat Raka pernah bercerita soal masa lalunya yang kelam? Alia? Soal hutang ayah kandungnya kepada sindikat gelap. Aku mengangguk pelan. Dia hanya pernah bilang keluarganya hancur karena masalah itu. Tapi dia tak pernah mendetailkan. Randy menghela napas panjang. Ternyata, saat itu ada ancaman pembunuhan dari sindikat itu. Orang tua kami memutuskan memisahkan kami. Satu anak dibawa ke luar negeri dan diadopsi. Itu aku. Yang satunya tetap di Indonesia. Dengan identitas baru. Raka. Aku memejamkan mata. Jadi selama ini, Raka menyembunyikannya. Demi melindungiku? Atau demi melupakan luka lama? Tapi kenapa Raka tidak pernah mencarimu setelah semua ancaman itu berlalu? Wajah Randy menegang. Dia mengatupkan rahangnya. Lalu berkata lirih. Alia, aku rasa Raka memang tahu aku ada. Tapi dia memilih tidak mencariku karena... Dia merogoh kantong jasnya dan mengeluarkan sebuah kalung liontin kecil. Mataku membelalak. Itu kalung yang sama dengan yang pernah diberikan Raka kepadaku sebagai hadiah ulang tahun. Kalung yang katanya adalah warisan satu-satunya dari masa lalunya. Kalung ini kembarannya. Alia, aku punya yang satunya. Artinya, Raka tahu aku hidup. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hatiku hancur. Selama ini, ada rahasia keluarga yang dalam, yang tak pernah disentuh atau dibicarakan. Randy menyentuh tanganku pelan. Aku tak bermaksud mengorek luka lama. Aku hanya ingin tahu, siapa kakakku. Dan setelah bertemu kamu, Alia, aku sadar, aku juga punya kakak ipar, bagian dari keluarga yang tak pernah sempat ku kenal. Aku mengangguk lemah. Tapi dalam hatiku, pertanyaan yang lebih besar muncul. Apa yang sebenarnya ditakuti Raka? Dan apakah ancaman itu sudah benar-benar hilang? Atau justru masih membayangi hidupku sekarang? Aku menatap Randy, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kudefinisikan, campuran ketakutan dan kelegaan. Karena meski Raka sudah tiada, jejak masa lalunya belum sepenuhnya selesai. Dan aku, bersama Randy, harus membukanya. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah menggambarkan isi hatiku yang penuh gumpalan awan pertanyaan. Setelah pertemuan dengan Randy, aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiranku penuh dengan kalung kembar itu, dan kenyataan bahwa suamiku Raka pernah menyimpan rahasia sebesar itu. Randy menghubungiku pagi itu. Alia, ada sesuatu yang harus kau lihat. Aku butuh kau ikut denganku hari ini, ucapnya singkat melalui telepon. Tanpa pikir panjang, aku menyetujuinya. Kami bertemu di sebuah kantor notaris tua di bilangan Menteng. Bangunannya kuno, jendela kayu besar dengan cat yang mulai pudar. Saat masuk, aroma kertas tua dan kayu memenuhi udara. Seorang pria tua berambut putih menunggu kami di ruangannya. Namanya Pak Sugito, sahabat lama orang tua Raka dan Randy, yang ternyata menyimpan dokumen-dokumen penting terkait masa lalu keluarga Mahendra. Pak Sugito membuka map besar berisi lembaran kuno dan foto-foto lama. Tanganku bergetar saat melihat sebuah foto lawas. Seorang pria muda dan wanita cantik menggendong dua bayi kembar. Itu ayah dan ibu kalian, jelas Pak Sugito lirih. Dulu, ayah kalian, Pak Wisnu Mahendra,
adalah pengusaha sukses. Tapi dia terjebak dalam sindikat penipuan investasi yang dikendalikan oleh kelompok bernama Arkana Group. Sindikat gelap yang tidak segan menghabisi siapa saja yang membocorkan rahasia mereka. Randy menunduk dalam-dalam. Aku memandang Pak Sugito. Hatiku berdebar kencang. Apa hubungannya dengan Raka dan Randy? Tanyaku. Setelah usaha ayah kalian hancur, Arkana Group menuntut uang dalam jumlah besar. Karena tidak sanggup membayar, mereka mengancam akan menculik salah satu dari anak kembar kalian untuk dijadikan sandera. Orang tua kalian panik. Maka mereka mengambil keputusan berat, memisahkan kalian agar sindikat tidak bisa menemukan kedua-duanya sekaligus. Aku menutup mulutku, menahan isak. Pak Sugito melanjutkan, suaranya serak. Ibu kalian membawa Raka bersembunyi di Indonesia dengan identitas baru. Sedangkan ayah kalian membawa Randy ke luar negeri dan mengadopsikannya ke keluarga sahabat mereka di Belanda. Itu sebabnya kalian tumbuh terpisah dan tak pernah saling tahu. Randy mengepalkan tangannya. Kalau begitu, setelah ancaman itu reda, kenapa orang tua kami tak pernah mempertemukan kami lagi? Pak Sugito terdiam sesaat. Lalu, dengan suara getir, ia berkata, karena mereka dibunuh oleh Arkana Group sebelum sempat mempertemukan kalian. Kecelakaan mobil yang disebut-sebut menewaskan mereka dulu, bukan kecelakaan murni, Alia. Itu dirancang. Dunia seolah berputar di hadapanku. Aku menggeleng pelan. Tidak, berarti Raka. Dia tahu semua ini? Dia sengaja menyembunyikannya dariku untuk melindungi aku dari orang-orang itu. Pak Sugito mengangguk pelan. Iya, Alia. Selama bertahun-tahun, Raka hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan Arkana Group kembali. Karena itulah ia selalu menghindar dari masa lalu, bahkan tak pernah menceritakan soal adiknya, Randy. Dia tak mau mereka tahu kalau istrinya pun bisa dijadikan sasaran. Air mataku jatuh. Aku memejamkan mata, membayangkan betapa berat beban Raka selama ini. Randy menatapku penuh rasa bersalah. Alia, aku janji, aku tak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Sekarang, sudah saatnya kita tuntaskan semua ini. Kita cari keberadaan Arkana Group dan akhiri bayangan gelap ini. Aku mengangguk, perlahan menghapus air mata. Aku ikut. Ren, kita selesaikan ini. Untuk Raka. Randy menggenggam tanganku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan keberanian yang aneh dalam diriku. Bukan hanya untuk mengungkap masa lalu Raka dan Randy, tapi juga untuk melindungi diriku sendiri. Saat kami keluar dari kantor Pak Sugito, aku merasakan tatapan dingin dari kejauhan. Seorang pria berpakaian hitam dengan tatapan tajam memperhatikan kami dari seberang jalan. Bayangan Arkana Group ternyata masih hidup. Dan kini, mereka tahu aku ada di dalam permainan ini. Langkah kami semakin cepat meninggalkan kantor notaris tua itu. Di belakang kami, bayangan pria berpakaian hitam tadi semakin menghilang. Tapi firasatku berkata bahaya belum selesai. Randy, bisikku saat kami berbelok ke gang sempit. Aku yakin pria itu memata-matai kita. Mereka sudah tahu kita mulai menggali masa lalu. Randy mengangguk. Rahangnya mengeras. Alia, mulai sekarang kita tidak bisa sembarangan. Kita harus gerak cepat sebelum mereka lebih dulu menghentikan kita. Kami memutuskan untuk menuju rumah Pak Sugito malam itu juga. Menurut Randy, masih ada kotak penyimpanan milik ayah mereka yang disimpan oleh Pak Sugito, berisi dokumen, peta, dan catatan rahasia soal Arkana Group. Bisa jadi itu kunci untuk menghancurkan sindikat gelap itu selamanya. Rumah Pak Sugito berada di pinggiran kota, kawasan tua yang lengang dan jauh dari keramaian.
Hujan rintik turun saat kami tiba. Rumah kayu itu tampak sepi, lampu-lampu padam. Aneh, harusnya Pak Sugito sudah sampai, gumam Randy sambil memeriksa ponselnya. Pesan terakhir Pak Sugito terkirim 1 jam lalu, memberitahu kami bahwa ia sudah di rumah. Dengan hati-hati, kami mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Randy mendorong pintu pelan. Tidak terkunci. "Pak Sugito?" panggilku pelan. Suasana mencekam merayap di seluruh rumah. Bau asap samar-samar tercium. Saat memasuki ruang tamu, jantungku serasa berhenti. Di tengah ruangan, Pak Sugito tergeletak tak bernyawa. Lehernya memar bekas cekikan. Di sebelahnya, map coklat besar yang berisi dokumen warisan keluarga sudah dibakar sebagian, sisanya berserakan di lantai. Aku menutup mulut, menahan teriakan. "Ren, kita terlambat. Mereka sudah datang ke sini duluan." Randy berlutut, memeriksa tubuh Pak Sugito. Wajahnya mengeras, namun tetap tenang. Mereka sudah membungkam satu-satunya saksi. Tapi matanya tertuju pada sudut ruangan, brankas besi kecil yang tampaknya belum dibuka. Kalau beruntung, sebagian dokumen masih ada di dalam sini. Dengan cepat, Randy mengutak-atik kunci kombinasi. Aku berdiri di dekat jendela, berjaga, namun pikiranku tak tenang. Kalung kembar yang masih menggantung di leherku bergetar ringan, seolah ikut merasakan kecemasan dalam diriku. Tiba-tiba suara klik terdengar. Brankas terbuka. Randy mengeluarkan tumpukan dokumen tua, beberapa foto, dan sebuah flash disk hitam. Aku menatap benda kecil itu dengan tatapan penuh harap. Apa itu bisa jadi bukti? Randy mengangguk. Jika isinya sesuai dugaan, ini rekaman semua transaksi ilegal Arkana Group, termasuk identitas para anggotanya. Kalau kita serahkan ke pihak berwenang, sindikat ini bisa tumbang. Belum sempat kami bergerak lebih jauh, suara kaca pecah memecah kesunyian. Jendela ruang tamu dihantam batu, dan lemparan kedua masuk membawa kain berapi. Api langsung menjilat tirai dan lantai kayu. Mereka membakar rumah ini. "Alia, kita harus keluar sekarang," seru Randy sambil menarik lenganku. Kami berlari menembus pintu belakang, berusaha keluar dari kobaran api yang cepat menjalar. Hujan yang tadinya deras berubah menjadi gerimis ringan, tidak cukup untuk memadamkan api besar yang sudah membara. Napas kami memburu saat berhasil mencapai mobil. Randy menyalakan mesin, dan kami melesat keluar dari kawasan itu. Aku memeluk flash disk erat-erat. Tanganku gemetar. "Ren, mereka membunuh Pak Sugito. Mereka nyaris membakar kita hidup-hidup. Kalau mereka tahu kita membawa bukti ini, kita bisa jadi target berikutnya," bisikku. Randy menoleh sejenak. Matanya tajam namun lembut. "Alia, aku berjanji tak akan membiarkan mereka menyakitimu. Kita akan akhiri ini. Untuk Raka, untuk ayah dan ibu, dan untuk masa depan kita." Aku menggenggam tangannya erat. Keyakinanku bulat. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Dan musuh yang kami hadapi lebih dekat dan lebih kuat dari yang kami bayangkan. Pelarian terakhir dan pengkhianat yang terungkap. Mobil yang dikendarai Randy melesat menembus malam. Jalanan basah dan lengang. Hanya suara deru mesin dan gemuruh hujan yang menemani kami. Di pangkuanku, flash disk hitam itu terasa berat, seolah menjadi kunci dari semua jawaban yang selama ini kami cari. "Alia, kita harus cari tempat aman untuk buka isi flash disk ini. Jangan sampai mereka bisa lacak keberadaan kita," ucap Randy tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Aku mengangguk, meski kecemasan makin mencengkeram.
Bayangan Pak Sugito yang tewas malam itu terus membayang. Mereka sudah mulai membunuh siapa saja yang terlibat. Dan sekarang, kami berdua yang jadi target utama. Randy membelokkan mobil ke sebuah motel tua di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian dan sinyal lemah, tempat yang tak mudah dilacak. Setelah memastikan keadaan aman, kami masuk ke kamar kecil berbau apek namun cukup tersembunyi. Ren, aku masih tidak habis pikir. Kenapa semua ini begitu besar? Bahkan sampai ada yang rela membunuh hanya demi menutupi rahasia Arkana Group. Randy duduk di ujung ranjang, matanya menerawang. Alia, Arkana Group bukan sekadar bisnis ilegal. Mereka terhubung dengan jaringan internasional, pencucian uang, perdagangan manusia, sampai penggelapan dana perusahaan-perusahaan besar. Ayahku dulu mencoba menghentikan mereka. Itulah kenapa dia dibunuh. Aku tidak mau warisan kegelapan ini terus menghantui kita. Tanpa buang waktu, Randy menyambungkan flash disk ke laptop tuanya. File demi file terbuka, daftar nama, transaksi, lokasi markas, hingga foto-foto bukti. Tapi ada satu file yang membuat kami sama-sama terpaku. Project Alia, konfidensial. Tanganku gemetar. Namaku di dalam dokumen mereka. Dengan hati-hati, Randy membuka file itu. Isinya membuat darahku seolah berhenti mengalir. Foto-foto diriku, aktivitas sehari-hari, catatan penerbangan saat aku bertugas sebagai pramugari, bahkan rekam data pribadiku. Semuanya dikumpulkan secara detail selama hampir 2 tahun terakhir. Apa-apaan ini? Kenapa mereka memantau aku? Suaraku bergetar. Wajah Randy menegang. Alia, kayaknya mereka bukan hanya ingin menghentikanku. Mereka juga ingin memanfaatkan atau menghilangkan kamu sebagai cara menekan aku. Sebelum kami sempat mencerna lebih jauh, ponsel Randy bergetar. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan hati-hati, ia angkat dan aktifkan speaker. Suara berat, penuh ancaman, terdengar dari seberang. Selamat malam, Randy. Aku tahu kalian sudah menemukan file itu. Tapi jangan senang dulu. Kalian pikir sudah aman? Kami tahu kalian ada di motel itu. Dan ada yang selama ini sudah bekerja untuk kami. Seseorang yang sangat dekat denganmu, Randy. Aku dan Randy saling pandang. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk keras. Suara yang amat kami kenal menyapa dari luar. Randy, Alia, ini aku, Reza. Buka pintunya. Aku mau bantu kalian. Reza, sahabat dekat Randy sejak kecil, orang yang selama ini kami percaya sepenuhnya, orang yang beberapa kali membantu kami saat melacak Arkana Group. Randy meraih pistol kecil dari laci. Alia, jangan bergerak. Kalau benar Reza pengkhianatnya, kita dalam bahaya besar. Dengan gerakan tenang namun tegas, Randy membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Reza. Wajahnya basah karena hujan. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya dingin. Dan di pinggangnya, tersembunyi pistol berperedam. Aku tercekat. Reza, kamu? Tanyaku pelan. Ia tersenyum miring. Maaf, Alia. Ren. Bisnis tetap bisnis. Aku kerja untuk Arkana Group sejak lama. Aku cuma nunggu waktu kalian nemu flash disk itu. Dan sekarang tugasku selesai. Dengan gerakan cepat, Reza mengarahkan pistolnya ke arah Randy. Dor. Suara tembakan memecah malam. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Randy terhuyung. Namun dalam detik yang sama, ia menembak balik. Dor. Reza jatuh tersungkur.
Darah menggenang di lantai motel. Aku berlari ke Randy. Peluru hanya mengenai bahunya. Luka yang tidak mematikan. "Ren, kamu baik-baik saja?" Dia mengangguk pelan, meski wajahnya menahan sakit. "Aku masih kuat. Alia, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus segera serahkan flash disk ini ke pihak yang bisa dipercaya. Pengkhianat sudah muncul. Arkana pasti akan kirim orang lain setelah ini." Aku menggenggam tangannya erat. "Ren, apapun yang terjadi, aku di samping kamu. Kita selesaikan ini sampai akhir." Di luar, hujan mulai reda. Tapi aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Perburuan yang semakin mencekam. Kami keluar dari motel itu dengan cepat, memutuskan untuk meninggalkan tempat yang kini sudah terlalu berbahaya bagi kami. Randy menggenggam bahunya yang terluka, namun tetap bergerak dengan sigap, meskipun wajahnya semakin pucat karena kehilangan banyak darah. Aku tidak bisa membiarkan dia jatuh. Dia terlalu penting, dan aku tak bisa melawan perasaan untuk melindunginya. Kita harus ke tempat aman. Tidak bisa terlalu lama di sini, Alia, ujar Randy, suaranya sedikit terengah. Aku mengangguk, berpikir cepat. Di luar hujan sudah berhenti, namun udara malam terasa dingin dan tegang. Di kejauhan, tampak mobil-mobil yang melintas. Namun aku tahu, di balik setiap kendaraan itu ada kemungkinan pengintai yang mengamati kami. "Ren, kita harus segera pergi ke tempat yang lebih aman. Pihak berwenang harus dilibatkan. Jangan sampai mereka tahu kita berada di dekat sini," kataku, mataku terus melirik ke jalanan yang lengang. Randy memutar kunci mobilnya dan kami mulai bergerak. Kecepatan mobil menambah ketegangan yang sudah semakin menghimpit dada kami. Aku terus menatap keluar, khawatir ada kendaraan yang mulai mengikuti kami. Sekitar setengah jam perjalanan, Randy berhenti di sebuah rest area yang sepi. Kami keluar dari mobil, dan dia memeriksa sekeliling. Tempat ini cukup terisolasi. Disinilah kami akan merencanakan langkah selanjutnya. Sekarang, kita harus memutuskan. Kemana kita pergi? Tanya Randy, menatapku dengan serius. Jika kita menyerahkan flash disk itu ke polisi, mereka bisa saja bekerja sama dengan Arkana Group. Tapi kalau kita ke media, kita akan bisa menyebarkan bukti ini. Aku diam, berpikir keras. Aku takut, Ren, kalau kita menyerahkan ke media, mereka bisa saja memanipulasi cerita, malah membalikkan fakta. Mungkin lebih baik kita menemui Dian, sahabat lama kita, yang sekarang menjadi jurnalis investigasi. Dia bisa membantu kita. Randy menatapku dengan tatapan penuh harap. Jika Dian bisa dipercaya, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melangkah cepat sebelum mereka tahu kita bergerak. Aku mengangguk. Kami kemudian kembali ke mobil dan melaju menuju rumah Dian yang tidak terlalu jauh dari situ. Namun di tengah perjalanan, sebuah SUV hitam muncul dari balik jalanan kecil dan mulai mengikuti kami. Aku bisa merasakannya. Mereka sedang mengincar kami. Randy menambah kecepatan, dan SUV itu semakin dekat, seolah-olah tahu setiap langkah kami. Aku memandang Randy dengan cemas. Ren, mereka sudah tahu kita pergi ke Dian. Kita harus cari cara untuk mengelabui mereka. Ikuti aku, jawab Randy, suaranya tegas. Tanpa ragu, Randy belok ke jalan kecil, menyalip dua kendaraan, dan menghilang ke jalanan berbatu. Mobil itu tetap mengejar kami, namun kami beruntung. Randy tahu jalan-jalan kecil yang mengarah ke sebuah hutan yang cukup sepi. Randy memutuskan untuk menepi dan mematikan mesin mobil, bersembunyi di balik semak-semak. Kami berdua terdiam, menahan napas,
mendengarkan setiap suara. Mobil SUV hitam itu terus melaju. Tampaknya tidak menyadari keberadaan kami yang tersembunyi. Alia, kita harus bergerak cepat begitu mereka lewat. Jangan sampai mereka tahu kita ada di sini, ujar Randy dengan suara rendah. Jantungku berdetak kencang. Setiap detik terasa begitu lama. Aku hanya bisa berharap mereka tidak menemukan jejak kami. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mobil SUV itu melaju semakin jauh. Randy menyalakan kembali mesin mobil dengan perlahan. Kami meluncur keluar dari persembunyian, bergerak dengan kecepatan sedang agar tidak menarik perhatian. Dian tinggal di sebuah rumah yang terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian. Ketika kami tiba, aku melihat lampu di rumah Dian menyala, menandakan bahwa dia mungkin sedang menunggu. Kami turun dari mobil, dan Randy mengetuk pintu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Dian muncul di ambang pintu, mengenakan piyama biru dengan mata yang tampak terjaga meski waktu sudah larut malam. Alia? Randy? Apa yang kalian lakukan di sini tengah malam? Tanya Dian, kebingungannya terlihat jelas. Ada hal besar yang harus kita bicarakan, Dian, jawab Randy dengan tegas. Sementara aku membuka jendela mobil dan mengamati sekitar. Dian mengangguk dan membiarkan kami masuk. Begitu kami duduk di ruang tamunya, Dian menatap kami berdua dengan mata waspada. Ada apa? Kenapa wajah kalian cemas begitu? Apa yang kalian temukan? Tanpa berkata banyak, Randy mengeluarkan flash disk itu dan menaruhnya di atas meja. Dian terdiam sejenak, memandang flash disk itu dengan hati-hati. Ini bukti dari Arcana Group, bukan? Benar, jawab Randy. Kita membutuhkan bantuanmu. Dian, kita tidak bisa percaya pada polisi atau siapapun lagi. Hanya kamu yang bisa membantu kami menyebarkan bukti ini tanpa mereka bisa menghalanginya. Dian mengambil napas panjang, matanya penuh kecemasan. Tapi kalian tahu risikonya, kan? Jika ini sampai keluar, kita semua bisa terjebak. Tapi kalau ini benar, maka kita harus bertindak sekarang. Aku menatap Dian dengan serius. Dian, kita tidak punya pilihan. Mereka sudah membunuh orang-orang yang membantu kami. Jika kita tidak menghentikan mereka, lebih banyak lagi yang akan jatuh. Dian mengangguk, akhirnya membuat keputusan. Oke, aku akan bantu kalian. Tapi kalian harus siap untuk segala kemungkinan. Arcana Group tidak akan tinggal diam. Saat itulah aku merasakan ketegangan semakin meningkat. Seperti sebuah permainan yang sudah masuk ke level yang paling berbahaya. Kami hanya bisa berharap agar langkah kami tidak menjadi langkah terakhir. Konfrontasi yang tak terhindarkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ketegangan yang menumpuk selama berhari-hari kini terasa semakin pekat. Aku dan Randy duduk di ruang tamu rumah Dian, menunggu keputusan terakhir dari sahabatku yang kini seolah-olah menjadi satu-satunya harapan kami untuk menghentikan semuanya. Dian sudah memutuskan untuk membantu kami, namun aku bisa melihat keraguan di matanya. Dia tahu betul apa yang akan kami hadapi jika bukti ini sampai ke publik. Tapi, dia juga tahu bahwa Arcana Group tidak bisa dibiarkan terus beroperasi. Alia, Ren, suara Dian memecah keheningan. Aku sudah berpikir, ini tidak mudah. Tapi kita hanya punya satu kesempatan. Kalau kita ke media, mereka akan mempublikasikan semuanya dalam beberapa jam. Tapi kita tidak tahu siapa yang akan melindungi kita setelah itu. Aku menatap Dian dengan tajam. Kita tidak punya pilihan. Jika kita hanya diam, kita akan terus dikejar dan dipermainkan oleh Arcana. Mereka sudah terlalu kuat. Kita harus bertindak,
Dan kita butuh orang yang bisa memastikan ini sampai ke tangan yang tepat. Randy mengangguk setuju. Benar. Ini bukan hanya tentang kita, Dian. Ini tentang banyak orang yang sudah menjadi korban. Ini tentang menghentikan mereka sebelum lebih banyak orang terluka. Dian menghela napas panjang, memandang kami berdua dengan wajah serius. Baiklah, aku akan buat laporan ini. Tapi, kita harus berpindah tempat sekarang juga. Mereka pasti sudah tahu kita kesini. Aku akan menghubungi beberapa rekan di luar kota untuk menyebarkan informasi ini. Aku merasa hati aku berdebar. Berapa lama waktu yang kita punya? Kurang dari 24 jam. Jawab Dian cepat. Mereka akan tahu segera. Kita harus bergerak cepat. Randy bangkit dan menyarankan agar kami segera keluar dari rumah Dian. Kita tidak bisa tinggal di sini lama. Mereka akan melacak kita. Aku mengangguk dan berdiri, menyusul Randy ke mobil. Kami tahu bahwa setiap langkah kami sekarang semakin dekat dengan pertaruhan yang lebih besar. Setiap keputusan yang kami buat adalah langkah menuju pertempuran yang tak terhindarkan. Dalam perjalanan, aku merasa seolah-olah ada yang mengawasi kami. Setiap mobil yang lewat terasa seperti ancaman. Aku menatap Randy dengan khawatir. Ren, apa yang akan terjadi jika kita salah langkah? Jangan khawatir, Alia. Aku akan melindungimu. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak akan mundur sekarang. Aku merasakan ketegangan yang semakin menghimpit. Kami melaju melalui jalanan yang sepi, jauh dari keramaian kota, menuju sebuah tempat yang aman untuk sementara. Tidak ada kata mundur. Kami hanya bisa maju dan berharap kami memilih jalan yang benar. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, kami sampai di sebuah tempat persembunyian yang aman. Rumah aman yang disediakan oleh salah satu teman Dian yang bekerja di lembaga hukum. Ini adalah tempat yang cukup tersembunyi, jauh dari pusat kota dan cukup sulit ditemukan. Di sana, kami akan tinggal sementara sambil menunggu kabar dari Dian. Randy bergegas keluar dan mengunci pintu mobil setelah memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Kita harus tetap waspada, katanya, sambil memandang sekitar dengan penuh kewaspadaan. Kami masuk ke dalam rumah aman, dan aku merasa sedikit lega bisa bernapas dengan tenang, meski hanya untuk sementara waktu. Tapi rasa lega itu tak bertahan lama. Hati aku masih gelisah, masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dian akan menghubungi kita dalam beberapa jam, ujar Randy, duduk di sampingku di sofa. Sekarang kita harus tenang dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Aku hanya bisa mengangguk, berusaha menenangkan diri. Tapi rasa takut yang menggelayuti pikiranku tak bisa hilang begitu saja. Aku teringat kembali dengan pria yang mirip suamiku, Randy. Jika ini semua ada hubungannya dengan Arcana Group, maka mungkin saja Randy sudah terlalu terperangkap dalam pusaran ini sejak awal. Ren, aku memulai. Suaraku sedikit bergetar. Apa kau pernah merasa ada yang aneh dengan semua ini? Semua yang terjadi sejak pertama kali kita bertemu dengan Arcana Group. Ada yang tidak beres. Aku merasa seperti kita sudah dipermainkan. Randy menatapku, matanya menunjukkan kelelahan. Namun ada tekad yang kuat di sana. Aku tahu, Alia. Aku merasakannya juga. Tapi kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa mundur. Sementara itu, dalam perjalanan menuju rumah aman itu, aku terus berpikir tentang Randy. Pria yang mirip suamiku. Pria yang sebenarnya suamiku sendiri. Bagaimana jika dia sudah sejak awal terlibat dengan Arcana Group? Bagaimana jika dia tidak benar-benar menginginkan kami bersama? Apa jika selama ini dia hanya berpura-pura?
Dan aku menjadi bagian dari rencananya yang lebih besar? Pikiranku kembali terganggu oleh suara ponsel Randy yang bergetar. Dia segera mengambilnya dan memeriksa pesan. Matanya berubah tajam saat dia membaca pesan itu. "Alia, ini dari Dian," kata Randy, suara tegang. "Mereka sudah melacak kami. Ada seseorang yang sudah tahu keberadaan kita." Jantungku berdegup kencang. Kami tidak punya banyak waktu lagi. Segalanya semakin mendekat, dan kami semakin terperangkap dalam permainan berbahaya ini. "Kita harus bergerak cepat," kata Randy, menarikku ke arah pintu. "Siap-siap, Alia. Ini baru permulaan." Dan dengan itu, kami keluar dari rumah aman itu, menuju jalan yang lebih gelap, menuju konfrontasi yang tak terhindarkan. Perang besar sedang menunggu kami, dan kami hanya bisa berharap bahwa keputusan kami kali ini akan membawa kami pada kemenangan, atau mungkin justru mengantarkan kami pada kehancuran. Keputusan terakhir. Alia merasakan ketegangan yang semakin menyesakkan di dadanya. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Randy berjalan cepat di sampingnya. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. Mereka tahu mereka tidak punya banyak waktu lagi. Setelah menerima pesan dari Dian, mereka bergegas keluar dari rumah aman yang sementara itu, berlari menuju mobil yang sudah disiapkan oleh teman Dian. Pemandangan kota yang semakin redup di luar jendela hanya memperburuk perasaan Alia. Rasanya seperti semua yang mereka jalani ini adalah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. "Randy," Alia memecah keheningan. Suaranya hampir tak terdengar, namun cukup untuk menarik perhatian pria di sampingnya. "Ada apa?" Randy melirik ke arah Alia. Wajahnya tak sepenuhnya tenang. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau ini semua ada hubungannya dengan Arcana Group?" tanya Alia. Suaranya mulai terdengar sedikit panik. "Kamu tahu, kan, apa yang mereka lakukan? Apa kalau mereka yang menghancurkan hidup kita? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Ren?" Randy menghela napas, dan matanya menatap lurus ke depan. "Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Alia, aku tidak bisa mengungkapkan semuanya padamu, karena aku takut akan membahayakanmu. Tetapi satu hal yang aku tahu, kita tidak bisa mundur sekarang." Alia merasakan ada sesuatu yang tak beres, seperti ada banyak hal yang disembunyikan Randy darinya. Hatinya terasa terbelah antara rasa percaya dan keraguan yang mendalam. "Apa yang kamu sembunyikan dariku, Ren?" tanyanya, hampir berbisik, namun suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Randy akhirnya menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ada rasa sakit di matanya. "Aku tidak ingin kamu terjebak dalam dunia ini, Alia. Dunia yang gelap dan penuh dengan bahaya. Tapi sekarang, kita tidak bisa mundur. Terlalu banyak nyawa yang bergantung pada keputusan kita." Alia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang mulai menggenang. Ia ingin sekali mempercayai Randy sepenuhnya. Namun semakin dalam mereka terlibat, semakin besar pertanyaan yang muncul di benaknya. "Apakah aku bagian dari rencana mereka, Ren? Apakah aku hanya pion dalam permainan ini?" "Alia." Suara Randy lembut, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Kamu bukan pion. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku pedulikan. Jangan pernah ragu akan itu." Namun, meskipun Randy berkata demikian, Alia masih merasa ada yang tidak beres. Perasaannya terus meronta. Tidak ada rasa tenang yang bisa datang begitu saja. Mereka memasuki jalan sepi yang menuju tempat yang lebih aman. Tempat yang hanya mereka dan Dian yang tahu. Mobil berhenti di depan sebuah gedung yang tampak sepi, dengan hanya sedikit lampu yang menyala.
Itu adalah tempat persembunyian terakhir mereka sebelum langkah besar yang akan menentukan hidup mereka. Randy keluar terlebih dahulu, lalu menoleh kepada Alia. "Kita akan berbicara dengan orang yang bisa membantu kita," katanya, "tapi kita harus hati-hati. Mereka pasti sudah mulai melacak kita." Alia keluar dari mobil, menggenggam tas tangannya dengan erat. "Aku sudah siap, Ren. Tapi aku ingin tahu semuanya. Tidak ada lagi yang tersembunyi." Mereka memasuki gedung itu, disambut oleh seorang pria yang sudah menunggu mereka di dalam. Pria itu adalah seseorang yang bekerja sebagai informan di luar negeri, yang tahu segala hal tentang Arcana Group. Namanya Rafael, terlihat seperti seorang pria yang sudah terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia kelam ini. Wajahnya tampak lelah, dan ada bekas luka di lehernya, menandakan bahwa dia sudah tidak asing dengan bahaya. "Kalian datang tepat waktu," katanya dengan suara berat, sambil menyodorkan beberapa berkas yang sudah disiapkan. "Aku punya informasi yang kalian butuhkan, tapi kalian harus siap menghadapi akibatnya." Randy memandang berkas itu dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu temukan?" tanyanya dengan suara serius. Rafael menghela napas. "Ini lebih besar dari yang kalian bayangkan. Arcana Group bukan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang properti. Mereka sudah lama terlibat dalam perdagangan manusia, pencucian uang, dan bahkan pengaruh politik. Dan orang yang kalian cari, itu bukan orang sembarangan." Alia terdiam, mendengarkan dengan cemas setiap kata yang keluar dari mulut Rafael. "Siapa dia?" tanyanya, meskipun hatinya sudah mulai mengetahui jawabannya. Rafael mengangkat alisnya, menatap mereka dengan serius. "Dia adalah orang yang seharusnya sudah lama kalian ketahui. Dia adalah orang yang ada di balik banyak kejadian yang kalian alami. Pria yang mirip dengan suamimu itu, Randy, ternyata dia adalah bagian dari mereka." Jantung Alia berdetak lebih cepat. "Apa maksudmu?" katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Apakah itu benar-benar Randy?" Rafael mengangguk perlahan. "Iya. Dia bukan hanya pria yang mirip dengan suamimu. Dia memang suamimu, Alia. Namun, dia sudah lama terlibat dalam jaringan ini. Randy, atau lebih tepatnya, sosok yang kamu kenal, bukanlah orang yang kamu kira." Alia terdiam, tidak bisa memproses kata-kata itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Semua yang ia pikirkan tentang suaminya, tentang Randy, hancur begitu saja. "Randy," kata Alia, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?" Randy menatapnya dengan wajah yang penuh penyesalan, namun di mata itu juga ada keteguhan yang luar biasa. "Alia, aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Aku memang terjebak dalam permainan ini, namun aku ingin mengakhirinya. Aku ingin melindungimu, dan jika itu berarti kita harus melawan Arcana Group, maka kita akan melakukannya bersama." Alia memejamkan matanya, merasakan perasaan campur aduk yang begitu kuat. Namun, satu hal yang pasti, semuanya sudah berubah. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Perang ini baru saja dimulai. Batas yang tak terlihat. Alia merasa seperti dikejutkan oleh petir yang menyambar begitu mendalam. Keputusan yang harus diambilnya kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin suami yang dia cintai, yang dia pikir telah meninggal 1 tahun lalu, ternyata masih hidup dan terlibat dalam dunia gelap yang tidak pernah dia bayangkan? Semua rasa cinta dan kepercayaannya terasa hancur dalam sekejap, digantikan oleh kebingungan dan kekhawatiran yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun,
Ada satu hal yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa Randy, suaminya, tidak pernah benar-benar mengungkapkan kebenaran kepadanya. Apa yang mereka jalani selama ini? Cinta mereka. Apakah itu hanya kebohongan besar yang diselimuti oleh rahasia yang dalam? Randy menatap Alia dengan mata penuh penyesalan, namun juga tekad yang tak terbantahkan. Alia, aku tahu ini sulit, tapi aku harus jujur denganmu. Aku harus melibatkanmu dalam hal ini karena kita tak bisa melarikan diri lagi, kata Randy, suaranya terdengar berat. Alia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kau bilang kita tak bisa melarikan diri, tapi apa kita bahkan bisa melarikan diri dari kenyataan ini? Apa yang sudah terjadi padamu, Randy? Apa yang membuatmu bisa terlibat dengan orang-orang seperti itu? Randy berjalan mendekat, berusaha meraih tangannya. Aku terjebak. Alia, saat aku bekerja untuk Arkana Group, aku tidak tahu seberapa dalam aku sudah terjerat. Mereka tahu segalanya tentangku, tentang kita. Aku tidak punya pilihan. Tapi aku tidak ingin lagi hidup di bawah kendali mereka. Aku ingin kita keluar dari sini. Aku ingin kita bebas. Alia menatap Randy, kebingungannya semakin dalam. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, Randy? Aku kehilanganmu 1 tahun lalu, dan sekarang kamu kembali dengan semua ini. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa sebelumnya? Kenapa kamu diam saja, bahkan setelah semuanya hancur? Randy menundukkan kepalanya. Aku takut. Alia, aku takut jika aku memberitahumu, kamu akan membenciku. Aku tak bisa melihatmu menderita karena kesalahan yang aku buat. Aku sudah melakukan banyak hal bodoh, dan aku tak ingin kamu terjebak di dalamnya. Namun, kata-kata itu tidak bisa menghapus semua keraguan yang ada di hati Alia. Kebenaran yang dia dengar dari Rafael tentang keterlibatan Randy dengan Arkana Group membuatnya semakin ragu. Di satu sisi, dia ingin percaya bahwa suaminya masih ada di sana. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang terasa hilang, sebuah jarak yang tak bisa dijembatani. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, Ren? Tanya Alia, suaranya penuh kebingungan. Apa kita harus berjuang melawan mereka? Melawan dunia yang telah mengendalikanmu? Randy menggenggam tangannya lebih erat. Ya, kita harus melawan mereka. Kita akan menemukan cara untuk menghancurkan Arkana Group dan semua orang yang ada di baliknya. Aku akan membuat segalanya beres. Alia, aku tak akan membiarkan kita jatuh. Alia mengangguk perlahan, namun pikirannya masih terombang-ambing. Dalam perjalanan mereka yang penuh dengan kebohongan dan rahasia ini, apa yang sebenarnya bisa dia percayai lagi? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar. Rafael muncul dengan ekspresi serius, membawa selembar dokumen yang sepertinya sangat penting. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui, katanya, suaranya tegas. Kalian sudah terlalu lama dikejar, dan Arkana Group tak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Aku sudah mendapat informasi terbaru. Mereka sudah mulai melacak keberadaan kalian. Alia merasakan dadanya semakin sesak. Bagaimana bisa? Kita sudah berhati-hati. Apa yang mereka tahu? Rafael mengeluarkan ponsel dan menunjukkan peta dengan beberapa titik yang menyala merah. Mereka sudah tahu kalian berada di sini. Bahkan, mereka sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Mereka mengawasi setiap langkah kalian, setiap keputusan yang kalian buat. Alia memandang peta itu, jantungnya berdegup kencang. Keamanan mereka ternyata tak seaman yang mereka kira. Arkana Group memiliki jangkauan yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Jadi, apa kita harus melarikan diri lagi? Tanya Alia,
Rasa putus asa mulai mengisi pikirannya. Randy menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, kita tidak akan melarikan diri lagi. Kita akan melawan mereka sekarang. Alia menatapnya dengan mata yang penuh tantangan. Melawan mereka? Dengan apa? Kita tidak punya kekuatan yang cukup. Mereka terlalu besar. Ren. Justru itu yang kita miliki, kata Randy dengan yakin. Kita tidak sendirian. Aku punya koneksi dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Ada beberapa orang di dalam Arcana Group yang sudah mulai berpihak kepada kita. Jika kita bergerak cepat, kita bisa melawan mereka. Tapi kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Alia menelan ludah. Merasa ada beban yang begitu berat di pundaknya. Apa yang akan terjadi jika mereka gagal? Jika mereka benar-benar melawan Arcana Group, mereka bisa saja kehilangan lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Namun, ada satu hal yang pasti. Dia sudah terlalu jauh terjebak dalam permainan ini. Tak ada jalan mundur lagi. Aku ikut bersamamu, Ren, kata Alia. Menguatkan tekadnya. Aku tak akan mundur. Tidak setelah semuanya yang telah terjadi. Randy menatapnya dengan penuh kehangatan. Namun juga rasa cemas. Kita akan melakukannya bersama. Alia, apapun yang terjadi, kita akan melawan ini bersama-sama. Namun, di balik semua keputusan yang mereka buat, satu hal yang tidak bisa mereka hindari adalah kenyataan bahwa pertempuran mereka tidak hanya melawan Arcana Group, tetapi juga dengan waktu yang terus berjalan. Jika mereka terlambat, jika mereka salah langkah, semuanya bisa berakhir dengan sangat buruk. Alia dan Randy tahu, batas yang tak terlihat di depan mereka semakin dekat, dan keputusan yang mereka buat bisa saja menjadi yang terakhir. Kini, tak ada jalan lagi selain terus maju. Jalan yang terbuka dan penuh bahaya. Alia berdiri di tepi balkon, memandang keluar. Langit malam begitu gelap, seolah mencerminkan kekosongan yang mulai mengisi hatinya. Randy berdiri di belakangnya. Perasaan cemas dan ragu masih terasa. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Langkah mereka selanjutnya akan membawa mereka ke dunia yang jauh lebih berbahaya, dengan pertaruhan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Alia, suara Randy memecah kesunyian. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi kita tidak punya pilihan lagi. Ini adalah jalan satu-satunya. Alia menoleh. Matanya penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Tapi apakah kita benar-benar bisa melawan mereka? Randy, Arcana Group itu, mereka terlalu kuat. Dan kita hanya 2 orang. Randy mendekat, mengambil tangan Alia dengan lembut. Kita mungkin hanya 2 orang. Tapi kita bukanlah orang biasa. Aku punya beberapa teman di dalam, orang-orang yang merasa tertipu oleh Arcana. Mereka akan membantu kita. Dan kita punya sesuatu yang mereka takutkan. Apakah itu cukup? Tanya Alia dengan suara pelan, seolah meragukan kata-katanya sendiri. Alia? Randy menyentuh pipinya, memandang dalam-dalam ke mata wanita yang sudah begitu lama ia cintai. Kita punya cinta. Kita punya satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Begitu banyak hal yang harus dipertaruhkan. Rasa rindu yang begitu mendalam terhadap Randy yang hilang 1 tahun lalu, ditambah dengan rasa takut yang kini menguasai dirinya. Namun, satu hal yang tak bisa ia hindari, ia tak ingin kehilangan Randy lagi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Randy tersenyum. Meski senyumnya itu penuh dengan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan.
Kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Ada seseorang yang bisa memberi kita informasi lebih lanjut tentang Arkana. Dia berada di luar kota, dan kita harus pergi secepatnya. Alia mengangguk, walau hatinya penuh tanda tanya. Siapa orang itu? Namanya Raka. Dia pernah bekerja dengan Arkana Group dan sekarang dia sudah memutuskan untuk berbalik. Dia tahu semua tentang operasi gelap mereka, dan dia bisa memberi kita petunjuk untuk menghancurkan mereka. Alia menggenggam tangan Randy dengan lebih erat. Aku tak peduli dengan bahaya. Randy, kita harus melakukannya. Untuk kita. Untuk masa depan kita. Mereka berdua menyadari bahwa ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari. Jalan yang mereka pilih bukanlah jalan yang mudah, dan tak ada jaminan bahwa mereka akan selamat. Namun, setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan kehilangan, Alia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan jawabannya. Mereka segera bersiap. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka berada di mobil, melaju keluar kota dengan tujuan yang jelas, menemui Raka, orang yang diharapkan bisa memberi mereka kunci untuk membuka rahasia Arkana Group. Namun, perjalanan ini bukan tanpa ancaman. Bahkan sebelum mereka keluar dari kota, Randy merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mobil mereka diikuti. Dengan sigap, ia mempercepat laju kendaraan, berusaha menghindari pengejaran yang semakin dekat. Alia, ada sesuatu yang tidak beres, kata Randy, matanya tajam menatap kaca spion. Kita sedang diikuti. Alia menoleh, melihat kendaraan yang sepertinya memang mengejar mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita harus menghindar. Tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Aku tahu jalan pintas yang bisa kita ambil, jawab Randy dengan tegas. Alia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Mereka melesat melalui jalanan yang gelap, berbelok tajam ke kiri dan kanan, sementara kendaraan yang mengejar mereka tak juga berhenti. Randy dengan cepat mengendalikan mobil, meluncur di antara pepohonan yang menghalangi jalan, berusaha menyembunyikan jejak mereka. Saat memasuki jalanan sempit yang lebih gelap dan sepi, Randy melirik ke arah Alia. Kita harus lebih berhati-hati sekarang. Aku akan mencari tahu siapa yang mengejar kita. Alia mengangguk, namun hatinya dipenuhi ketegangan. Di balik segala kecemasan, ada perasaan yang membara dalam dirinya. Keinginan untuk melindungi diri, melindungi Randy, dan melawan segala ketidakadilan yang mereka alami. Beberapa menit berlalu, dan kendaraan yang mengikuti mereka akhirnya berhenti. Namun, Alia tahu ini belum berakhir. Randy mengambil keputusan cepat. Ia memperlambat laju mobil dan kemudian berbelok ke sebuah jalan kecil yang lebih tersembunyi. Alia menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. Ada apa, Ren? Apa yang kamu rencanakan? Jangan tanya dulu, jawab Randy, suaranya tegas. Aku hanya ingin memastikan kita aman sebelum kita melanjutkan. Mereka bersembunyi di balik sebuah gundukan tanah, tak jauh dari sebuah gudang kosong yang sepi. Randy memeriksa keadaan sekitar, memastikan tidak ada yang melihat mereka. Sekarang kita harus bertemu dengan Raka, katanya, matanya penuh tekad. Namun, di saat yang sama, sebuah perasaan mengerikan menyelimuti hati Alia. Sepertinya, mereka telah memasuki permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Tangan Alia bergetar ketika ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Semua keputusan yang mereka buat kini akan menentukan segalanya. Apakah mereka akan berhasil mengungkap kebenaran di balik Arkana Group? Atau akankah mereka menjadi korban dari kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka perkirakan? Randy menatap Alia dengan penuh keyakinan, tapi di dalam hatinya,
Ia tahu mereka berada di ambang bahaya. Dan, disinilah segalanya akan dimulai. Sebuah pertempuran yang tak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga pertempuran antara kebenaran dan kebohongan, antara cinta dan pengkhianatan. Saat itu, Alia merasakan sesuatu yang sangat jelas dalam dirinya. Ia tidak akan mundur. Ini adalah perjalanan yang akan menentukan segalanya. Langkah terakhir yang membawa keberanian. Alia dan Randy melaju lebih cepat setelah bersembunyi di balik gudang kosong. Mereka tahu, setiap detik yang mereka habiskan di luar sana adalah waktu yang semakin mengerikan. Keduanya merasa seperti buruan, dan meskipun mereka sudah berhasil menghindari pengejaran, mereka masih merasa terancam. Alia memandang Randy yang fokus mengemudi. Di wajahnya terlukis rasa kecemasan yang sulit disembunyikan, meskipun ia berusaha keras menunjukkan keyakinan di depan Alia. Tangan Alia mengepal erat di pangkuannya. Tidak hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa sakit yang tak kunjung hilang. Rasa sakit karena kehilangan Randy setahun yang lalu, dan rasa sakit karena berhadapan dengan kenyataan bahwa segala yang mereka perjuangkan untuk kebenaran bisa saja berakhir tragis. "Alia, dengarkan aku." Suara Randy memecah kesunyian. "Aku tahu ini sulit, dan kita baru saja mulai, tetapi kita harus tetap fokus. Kita hanya punya satu kesempatan untuk menghancurkan Arcana Group dan membongkar semua yang mereka sembunyikan." Alia mengangguk perlahan. "Aku tahu, Ren. Aku tahu. Tapi, aku takut. Takut kita tidak akan bisa keluar dari semua ini dengan selamat. Takut kita akan kehilangan segalanya." Randy menatap Alia dengan penuh perhatian. "Aku juga takut, Alia. Tetapi aku lebih takut kehilanganmu lagi. Kita sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mundur. Aku janji, kita akan melalui ini bersama." Alia menatap Randy dalam-dalam. Rasa cinta yang sempat ia pendam begitu lama kini kembali membara. Tidak ada lagi keraguan. Mereka harus melangkah bersama, menghadapi apapun yang datang. Hanya ada satu tujuan yang harus mereka capai, keadilan. Dan hanya dengan saling mendukung, mereka bisa bertahan. Tiba-tiba, Randy memperlambat laju mobil dan berbelok ke sebuah jalan kecil yang terletak jauh dari keramaian kota. Mereka harus bertemu dengan Raka, orang yang mereka harapkan bisa menjadi kunci untuk menghancurkan Arcana Group. Tanpa informasi yang tepat, mereka tidak akan bisa melawan jaringan kejahatan yang sangat kuat ini. "Randy, apa yang kita harapkan dari Raka? Apa yang dia tahu?" tanya Alia. Suaranya penuh ketegangan. Randy menghela napas, seolah berpikir untuk menyaring kata-katanya. "Raka tahu segalanya, Alia. Dia dulunya bagian dari Arcana. Dia tahu cara kerja mereka, dan dia tahu siapa saja yang terlibat. Dia bisa memberi kita informasi yang kita butuhkan untuk meruntuhkan semuanya. Apa dia benar-benar bisa dipercaya?" Alia bertanya dengan ragu, meski hatinya berharap Raka adalah orang yang tepat untuk membantu mereka. Randy menoleh, menatap jalan depan dengan tegas. Raka mungkin bukan orang yang sempurna, tapi dia sudah terlalu banyak melihat kegelapan yang dilakukan Arcana. Aku yakin dia ingin menebus kesalahannya. Kita hanya perlu mempercayainya." Ketegangan makin terasa ketika mereka mendekati sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir desa, jauh dari jangkauan keramaian kota. Rumah itu tampak sepi dan tidak mencurigakan, namun keduanya tahu bahwa ini adalah tempat yang mereka cari. Ini adalah titik pertemuan dengan Raka. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju rumah tersebut. Sebelum mengetuk pintu, Randy sempat menatap Alia. "Ingat, apapun yang terjadi di dalam, kita harus tetap tenang dan fokus. Kita hanya punya satu kesempatan ini." Alia mengangguk,
menguatkan diri. Mereka berdua saling memberi isyarat, dan kemudian mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang pria bertubuh kekar dengan wajah yang terlihat keras namun lelah. "Randy, Alia." Pria itu menyapa dengan suara dalam, meskipun terlihat sedikit cemas. "Kita harus cepat. Mereka mungkin sudah tahu kita datang." "Raka," jawab Randy dengan tegas. "Kita butuh informasi. Apa yang kamu tahu tentang Arcana Group?" Raka menatap keduanya, lalu melangkah mundur, memberi ruang bagi mereka untuk masuk. Di dalam, ruangan itu tampak suram, hanya diterangi oleh lampu kecil yang terpasang di sudut. Ada sebuah meja kayu tua dengan tumpukan dokumen dan beberapa berkas yang tersebar. Raka duduk di kursi dan mengangkat satu berkas dari meja. "Aku tahu lebih dari yang kalian pikirkan," katanya, suaranya pelan namun penuh kekuatan. "Arcana bukan sekadar perusahaan biasa. Mereka terlibat dalam segala jenis bisnis ilegal, perdagangan senjata, narkoba, bahkan penyelundupan manusia. Tapi ada satu hal yang lebih besar lagi yang mereka rencanakan, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh negara." Alia merasa hatinya berdebar. Apa itu? Apa yang mereka rencanakan? Raka menatap Alia dengan mata yang penuh kecemasan. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka mencoba membeli tanah dan properti di seluruh dunia untuk membangun jaringan kekuasaan mereka yang lebih besar. Mereka juga berencana mengendalikan pasar gelap, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka memiliki segalanya. Alia merasa darahnya mendingin. Mereka benar-benar tak terhentikan. Ya. Randy melangkah maju. "Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan mereka?" Raka menarik napas panjang. "Ada satu cara, tapi itu berisiko besar. Aku memiliki akses ke data internal Arcana, dokumen yang bisa menghancurkan mereka. Tapi untuk mendapatkannya, kita harus masuk ke kantor pusat mereka, dan itu sangat berbahaya. Arcana tidak akan segan-segan untuk membunuh siapa saja yang mencoba mengkhianati mereka." Alia menatap Randy. Mereka tahu ini adalah langkah terakhir yang akan menentukan nasib mereka. Mereka harus berani mengambil risiko besar, karena tidak ada lagi jalan mundur. "Apapun yang terjadi, kita lakukan ini bersama," ujar Randy dengan penuh tekad. Alia mengangguk, merasakan keberanian baru yang tumbuh di dalam dirinya. Mereka siap melangkah lebih jauh, siap menghadapi kegelapan dan kejahatan yang telah lama tersembunyi. Hanya ada satu tujuan yang akan mereka capai, mengalahkan Arcana dan menemukan kebenaran tentang masa lalu yang selama ini disembunyikan. Jalan terlarang. Alia dan Randy memandang layar komputer yang terhubung dengan sistem keamanan Arcana Group. Mereka sedang duduk di sebuah ruangan gelap di sebuah gedung terlantar, hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar monitor. Sementara Raka berada di sisi lain, mengetik dengan cepat, menyiapkan akses ke data yang mereka perlukan. Waktu terasa semakin menekan. Jika mereka gagal di sini, semua yang telah mereka perjuangkan selama ini akan sia-sia. "Randy," Alia memanggil. Suaranya bergetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Apakah kamu yakin kita bisa melakukannya? Mereka akan tahu dalam waktu singkat kalau kita berhasil masuk ke sistem mereka." Randy menatapnya dengan tatapan yang penuh keyakinan, meskipun ada kekhawatiran yang juga tampak di matanya. "Kita tidak punya pilihan, Alia. Kita sudah terlalu jauh. Jika kita berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Mereka sudah membunuh orang yang kita cintai, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan lebih banyak kehidupan lagi." Alia mengangguk, berusaha menenangkan pikirannya.
Kenangan tentang Randy yang hilang setahun lalu, dan perasaan kesepian yang begitu dalam, masih menghantuinya. Tetapi sekarang, di hadapannya ada Randy yang sama, namun berbeda. Pria yang dulu ia cintai kini kembali, dan meskipun ia tahu banyak hal yang telah berubah, ada satu hal yang tetap, keinginan untuk membongkar kebenaran dan melawan kejahatan yang telah merenggut kebahagiaan mereka. "Tunggu," suara Raka terdengar tegas, membuat keduanya menoleh ke arah pria itu. "Aku sudah berhasil. Akses data utama Arcana Group sudah di tangan kita. Sekarang, kita harus hati-hati. Jika mereka menyadari kita telah masuk, mereka akan mengirimkan pasukan untuk menutup semuanya." Randy berdiri, matanya penuh tekad. "Kita harus cepat. Apa yang kita butuhkan dari data ini, Raka?" Raka menarik napas dalam-dalam dan membuka file di layar. Semua dokumen yang menunjukkan jaringan gelap Arcana, transaksi ilegal, perdagangan manusia, bahkan bukti korupsi pejabat tinggi yang terlibat. Kita bisa membongkar semua yang mereka lakukan. Tapi, ada satu masalah besar. Arcana tidak hanya beroperasi di satu tempat. Mereka punya tangan panjang di berbagai negara. Dan mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan kita jika kita terlalu dekat dengan kebenaran. Alia menahan napas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raka menyelipkan selembar kertas ke meja, memperlihatkan sebuah peta dan beberapa informasi kode. "Ini lokasi-lokasi penting yang harus kalian tuju untuk mengakses lebih banyak data. Mereka menyimpan bukti-bukti penting di beberapa server terpisah yang tersebar di luar negeri. Jika kalian ingin menghancurkan mereka, kalian harus menghancurkan semua pusat data ini." Randy menatap peta tersebut, menghitung langkah-langkah yang harus mereka ambil. "Baik, kita akan melakukannya. Alia, kamu siap?" Alia menatap peta itu dan kemudian menatap Randy. Wajahnya penuh kekhawatiran, namun ada rasa keberanian yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Aku siap, Randy. Kita harus melakukannya." "Baiklah," kata Randy, bersiap untuk bergerak. "Sekarang kita harus berpikir cepat. Waktu kita sangat terbatas." Mereka tahu betul bahwa ini adalah jalan terlarang, jalan yang penuh dengan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Tetapi ini adalah jalan yang harus mereka ambil, jalan untuk mengungkapkan kebenaran, dan untuk mengalahkan Arcana Group. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, mereka tidak hanya akan kehilangan kesempatan ini, tetapi juga nyawa mereka. Raka memberikan mereka tas kecil yang berisi alat-alat yang mereka butuhkan untuk meretas sistem lebih lanjut, serta beberapa peralatan lain yang mereka perlukan untuk pertempuran yang tidak terhindarkan. "Alia, Randy," Raka memandang mereka dengan serius. "Hati-hati, Arcana sangat kuat. Mereka punya mata dan telinga di mana-mana. Jika kalian berhasil mengakses server ini, kalian akan memicu alarm di seluruh dunia. Mereka tidak akan segan-segan menghancurkan siapa saja yang mencoba mengkhianati mereka." Randy mengangguk, tak tampak takut. "Kami tahu resikonya. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang setiap orang yang telah mereka hancurkan." Alia menggenggam tangan Randy, memberikan dukungan dengan tatapan yang penuh makna. "Kita tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, kita akan melakukannya bersama." Mereka keluar dari gedung tua itu dengan cepat, menuju mobil yang telah mereka parkir di tempat yang aman. Raka memberi isyarat untuk berhati-hati, lalu kembali ke tempat persembunyiannya. Dengan perasaan waspada dan hati yang penuh tekad, mereka melaju menuju tempat pertama yang harus mereka tuju, sebuah pusat data yang terletak di luar negeri, di mana bukti yang mereka butuhkan tersimpan. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Ini adalah pertarungan untuk kebenaran, untuk keadilan,
dan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, mereka tahu bahwa Arcana akan melawan mereka dengan segala cara yang mereka miliki. Di tengah perjalanan, Alia memandang langit malam yang gelap, merasa cemas namun penuh harapan. "Randy, apa yang kita lakukan ini benar?" Randy menoleh dan tersenyum, meskipun di matanya terlihat kekhawatiran yang mendalam. "Aku percaya ini yang harus kita lakukan, Alia. Tidak ada jalan lain. Kita harus berani menghadapi kegelapan ini, karena hanya dengan itu kita bisa membawa cahaya kembali." Alia merasa kekuatan yang luar biasa. Meskipun perjalanan ini penuh dengan ancaman dan ketidakpastian, mereka tidak lagi takut. Mereka akan melawan Arcana dengan segala cara yang mereka miliki, dan kali ini, mereka akan menang. Pengkhianatan yang terungkap. Perjalanan mereka ke luar negeri bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpastian. Randy dan Alia kini telah tiba di negara yang jauh, di mana pusat data Arcana Group disembunyikan dengan rapat. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaan tempat ini, dan hanya orang-orang yang benar-benar berani yang berani mencoba meretasnya. Setelah mereka tiba di sebuah hotel kecil yang aman, mereka memulai persiapan mereka. Randy duduk di meja, membuka laptop, sementara Alia mengamati layar dengan seksama. Randy mengetik cepat, menyiapkan semua alat peretasan yang mereka butuhkan untuk menyusup ke dalam sistem yang sangat dilindungi ini. "Alia," kata Randy sambil memandang Alia dengan serius, "kamu harus hati-hati. Setelah kita berhasil mengakses data ini, kita mungkin akan berada di bawah radar mereka. Arcana tidak akan tinggal diam." Alia mengangguk, meskipun dalam hatinya, kecemasan masih menggantung. Namun, ia tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk banyak orang yang terperangkap dalam jaringan kejahatan Arcana. "Aku tahu," jawab Alia, suaranya penuh tekad. "Kita sudah memulai ini, dan kita akan menyelesaikannya, apapun yang terjadi." Randy terdiam sejenak, matanya tajam menatap layar laptop. "Aku pernah berpikir, Alia, apa yang akan terjadi jika kita gagal? Jika mereka menang?" Alia mendekat, duduk di sampingnya, dan menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Randy, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Jika kita gagal, kita akan mati, tapi kita sudah berada di titik ini. Tidak ada pilihan selain berjuang." Randy terdiam, seakan mempertimbangkan kata-katanya. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi serius. "Ada hal yang ingin aku katakan padamu, Alia." Alia menoleh, merasakan ketegangan di udara. "Apa itu, Randy?" Randy menatapnya dengan penuh keseriusan, namun ada sesuatu yang tidak biasa di mata pria itu. Sesuatu yang membuat Alia merasa cemas. "Alia, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, aku perlu kamu tahu sesuatu. Aku bukan hanya sekadar pria yang mirip dengan suamimu, Randy. Aku sebenarnya adalah orang yang sudah lama terlibat dalam Arcana Group." Alia terkejut. Tubuhnya terasa kaku mendengar kata-kata Randy. Apa maksudmu?" Suaranya hampir tidak keluar. Randy menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan semuanya. Dulu aku adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan pemimpin Arcana. Aku terlibat dalam banyak transaksi ilegal. Aku bahkan terlibat dalam rencana untuk menghilangkan orang-orang yang menghalangi jalan Arcana. Alia merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Tapi kamu sudah berubah, kan? Kamu bilang kamu ingin menghancurkan mereka. Kamu tidak bisa jadi bagian dari mereka, Randy. Randy menunduk,
tampak sangat menyesal. Aku tahu, Alia. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa laluku. Tapi aku janji, sejak aku bertemu denganmu, semuanya berubah. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan orang yang sama lagi. Alia menggenggam tangannya. Perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Kamu mengaku pada aku setelah kita sudah sampai sejauh ini? Kamu pikir aku bisa percaya padamu setelah semua yang telah kamu lakukan? Randy mendekat, memegang kedua bahu Alia dengan lembut. Aku tahu ini sulit untuk diterima. Tapi aku berharap kamu bisa melihat bahwa aku melakukan ini untuk kita berdua. Untuk masa depan yang lebih baik. Aku ingin melawan mereka bersama-sama. Alia merasa hatinya bergejolak. Tidak tahu apakah bisa mempercayai Randy lagi. Tapi di dalam dirinya, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Apapun yang telah dilakukan Randy di masa lalu, mereka berada di garis depan melawan Arcana. Mereka sudah terjebak dalam perang ini. Randy, suara Alia terasa berat. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan sekarang. Tapi aku tahu satu hal. Jika kita gagal, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Kita harus berhasil. Tidak ada jalan lain. Randy mengangguk. Matanya penuh tekad. Kita akan berhasil. Alia, kita harus. Malam itu, mereka melanjutkan persiapan mereka dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, ketegangan di antara mereka tidak bisa disembunyikan. Alia merasa ada sebuah dinding yang terbentuk di antara mereka. Namun ia juga tahu bahwa mereka masih memiliki tujuan yang sama, untuk menghancurkan Arcana dan mengungkapkan kebenaran. Kepercayaan Alia terhadap Randy terguncang, tetapi rasa cinta dan pengorbanannya untuk mengungkapkan kejahatan yang telah menelan hidup mereka berdua tetap menguat. Ini bukan hanya tentang Randy atau dirinya sendiri. Ini tentang kebenaran. Ini tentang keadilan. Pagi berikutnya, mereka berangkat menuju pusat data Arcana dengan tekad yang lebih kuat. Di jalan menuju lokasi, Randy tak bisa lagi menyembunyikan rasa bersalah yang membebani hatinya. Alia, Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan melakukan apa saja untuk menebus semuanya. Aku akan memastikan kamu tidak terluka lagi. Alia menatapnya sekilas. Meski hatinya masih bingung. Kita tidak akan terluka. Randy, kita akan melawan mereka. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, ketegangan semakin terasa. Misi mereka kini semakin berbahaya. Namun, mereka sudah sampai sejauh ini. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Final, kebenaran yang terungkap. Langit di luar tampak gelap, menandakan betapa beratnya beban yang mereka tanggung. Alia dan Randy akhirnya tiba di gedung Arcana Group, sebuah tempat yang penuh dengan rahasia dan kekuatan yang dapat menghancurkan siapa saja yang mencoba untuk menghentikan mereka. Gedung itu terlihat tak berdaya dari luar, namun di dalamnya terkubur banyak sekali potongan puzzle yang harus mereka pecahkan. Dengan persiapan matang dan hati yang penuh keraguan, mereka masuk. Langkah kaki mereka bergema di lorong sepi, sementara suara detak jantung Alia semakin keras, mencocokkan irama ketegangan yang mengelilingi mereka. Semua alat yang kita butuhkan sudah siap, tanya Alia dengan suara rendah. Randy menatap layar laptop kecil yang dibawanya. Sudah. Sistem ini cukup rumit, tapi aku bisa memecahkannya. Kita hanya perlu waktu. Apa kamu yakin kita bisa melakukannya tanpa menarik perhatian mereka? Alia bertanya lagi, wajahnya cemas. Percayalah padaku, Alia. Kita hanya perlu beberapa menit. Setelah itu, kita bisa mengungkapkan semuanya. Saat mereka memasuki ruang utama pusat data, ruang penuh server besar yang bising,
Suasana semakin mencekam. Mereka menuju komputer utama yang terhubung dengan jaringan Arkana. Randy mulai mengetik dengan cepat. Matanya fokus pada setiap baris kode yang ia masukkan. Alia berdiri di sampingnya, berjaga-jaga. "Randy, ada yang aneh," kata Alia tiba-tiba, melihat di layar ada peringatan yang tak dikenali. "Ada masalah." Randy melirik layar sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. "Jangan khawatir, itu hanya langkah pengamanan." Namun, saat Randy melanjutkan pekerjaannya, pintu ruang itu terbuka dengan cepat. Dua pria bertubuh kekar masuk dengan wajah penuh ancaman. Mereka adalah bagian dari keamanan Arkana, dan mereka jelas tidak datang dengan niat baik. Alia menarik napas dalam-dalam, memandang Randy. "Kita harus segera pergi." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu lainnya terbuka, dan seorang pria muncul di depan mereka. Alia terkejut melihat sosok yang sudah lama ia kenal, wajah yang seharusnya tidak muncul di tempat ini. Wajah itu, wajah suaminya, Randy, membuat darahnya terasa beku. "Randy!" teriak Alia. Matanya terbuka lebar, bingung, dan marah. "Kamu!" Pria itu tersenyum dingin, tetapi senyum itu tidak pernah terlintas di wajah suaminya yang dulu. "Aku tahu ini sulit untuk kamu pahami, Alia. Tapi aku yang sebenarnya adalah orang yang kamu kenal dulu. Aku yang telah menghilangkan Randy yang kamu cintai." Alia terkejut dan terdiam. Tubuhnya gemetar. Suaranya hilang. Apa maksudmu?" Pria itu mendekat, membuka jaketnya, menunjukkan sebuah lencana. "Aku adalah orang yang menggantikan Randy, tapi tidak dalam arti yang kamu kira. Aku mengambil alih kehidupan dan identitasnya setelah kejadian itu. Aku yang sebenarnya membunuhnya, Alia. Dan sekarang, aku di sini untuk memastikan bahwa semua rencana Arkana akan berjalan dengan lancar." Randy yang berada di sisi Alia tampak kaku. Apa yang kamu bicarakan?" Suaranya tercekat, bingung, dan sakit hati. Pria itu tertawa pelan. "Apakah kamu pikir aku benar-benar mati, Randy? Itu hanya bagian dari rencana Arkana untuk melindungi posisiku. Aku menggantikanmu, menjadi orang yang dipercaya Arkana untuk mengendalikan semuanya." Alia merasa dunia berputar. "Jadi, kamu bukan suamiku, kamu bukan orang yang aku cintai." Suaranya bergetar, hampir tidak bisa dipercaya. "Tidak, Alia, aku bukan suamimu. Aku adalah pengganti yang lebih kuat, yang tidak akan ragu untuk menghancurkan siapapun yang mencoba menghalangi jalan kami," jawab pria itu dingin, matanya penuh kebencian. Randy, yang kini menyadari kenyataan pahit itu, melangkah maju. "Jadi, selama ini, aku bukan siapa-siapa bagimu?" Pria itu hanya tersenyum, tanpa penyesalan sedikit pun. "Kamu hanyalah bagian dari permainan, Randy. Sama seperti Alia. Semua ini hanya tentang kekuasaan. Dan kamu, sepertinya, sudah kehilangan semua itu." Alia merasa hatinya pecah. Namun di dalam dirinya, sebuah kekuatan mulai bangkit. "Jadi ini yang terjadi. Aku selama ini diperdaya. Randy yang aku cintai, yang aku kenal, telah hilang. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menang." Randy menatap Alia, matanya penuh rasa sakit. "Alia, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu." Tapi Alia, dengan tekad yang kuat, menatap pria itu yang telah menghancurkan hidupnya. "Aku tidak akan membiarkanmu menang. Kita akan melawan kalian sampai akhir." Saat itu,
Keduanya tahu bahwa mereka tidak lagi berjuang untuk masa lalu mereka, tetapi untuk masa depan yang masih bisa mereka bangun, tanpa arkana, tanpa kebohongan, tanpa rasa takut. Dengan tekad yang baru, Alia dan Randy bertempur bersama, berusaha menghancurkan arkana yang telah merusak hidup mereka. Mereka tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapinya. Setiap langkah mereka, meskipun penuh dengan pengkhianatan dan rasa sakit, adalah langkah menuju keadilan. Alia dan Randy akhirnya menemukan kekuatan mereka di tengah kegelapan. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyerah. Dan dunia yang penuh dengan rahasia, ketakutan, dan kebohongan ini akan menyaksikan bahwa kebenaran selalu menang, meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Selesai.